Halo Sami, sekali lagi bersama saya Vincent Jose di Samsklusif dan kali ini langsung aja kita ngobrol dengan produser dan juga cast dari film Tinggal Meninggal, film debut dari Christo Immanuel. Langsung aja kita ngobrol ya. Ada Ko Ernest sebagai produser dan juga ada Mawar De Jong dan juga Cesar Mario. Atau Mario Cesar, gue lupa. Mario Cesar. Tapi nggak apa, orang suka kebalik-balik nggak apa lah. Oh, panggilannya Mario kan? Mario. Perkenalan dulu dong, role kalian di film ini sebagai apa gitu? Saya Harus Prakasa sebagai produser. Nggak ini lagi, nggak cameo lagi. Tidak ada seperti yang Anda lihat tadi, tidak ada saya kan? Kalau Mawar? Saya Mawar De Jong, saya berperan sebagai Karin. Saya Mario Kaisar, saya berperan sebagai Danu. Oke, pertama aku mau penasaran banget sama Ko Ernest nih. Iya. Gimana caranya Christo Immanuel pitching ke Ko Ernest sampai bilang, oke, greenlit nih, oke ini kita let's do it gitu. Jadi sedikit background, gue tuh udah beberapa kali dapat premis yang menarik, tapi pas masuk ke skrip tuh kadang-kadang premis yang menarik belum tentu berarti lo ketika ditulis panjang tetap menarik Ya, gitu. betul. Nah, film Tinggal Meninggal ketika pertama kali di pitch, premisnya menggelitik kan. Ini Gema kesepian, awkward, relatable lah untuk banyak orang. Terus ketika ada yang meninggal, orang pada baik. Terus dia mau siapa lagi ya yang meninggal, itu kan menggelitik sekali gitu. Tapi gue bilang sama Christo, tulis dulu deh, kita lihat gitu. Tetap menarik nggak kalau udah jadi 100 halaman sama 1 halaman tentu beda kan. Jadi gue minta Christo tulis dulu, prosesnya lumayan hampir setahun nulis skripnya. Setelah gue baca dan gue merasa oke, dia bisa membuat keseruan-keseruan yang ada itu malah hal-hal yang tidak terbayangkan di gue malah menjadi semakin menarik gitu. Bukan kehilangan daya tariknya tapi malah jadi semakin menarik. Jadi dari situ gue ngobrol sama partner gue Dipa dan kita coba kerjain ini Tinggal Meninggal gitu. Berarti nggak langsung di say yes, tapi mesti Enggak bikin sih. dulu nih skenario-nya. Kita harus bikin skrip dulu sih, nggak berani soalnya. Dan itu setahun ya. Hampir setahun nulisnya, betul. Dari itu langsung di okein atau masih perlu ada yang di... Ketika udah baca draft 1, kita udah merasa yakin ini tinggal di tweak lah ya, di fine tune, tapi kita punya materi skrip yang sangat fresh banget gitu. Ngingetin gue kepada JC Dev in the sense bahwa ini unik banget gitu. Kayak waktu pertama kali baca skrip JC Dev juga, aduh ini film unik ya, orang kira-kira suka nggak ya, ada rasa yang, gue merasa ada rasa itu lagi Khawatir gitu ya? ketika baca Tinggal Meninggal tuh, ini unik, orang suka nggak ya, tapi cobain deh gitu. Takut ini nggak sih terlalu dark gitu dengan tema-tema kematian? Awalnya gitu, tapi pertama kali kita FGD dan komedinya works, kita jadi rasa takut itu sedikit pudar sih jujur, kayak oh komedinya orang ketawa kok, jadi Oke. emang mixnya rasanya unik aja gitu flavornya. Oke, kalau Mawar dan Cesar Mario, ini gimana? Kalian proses mendapatkan peran ini gitu? Dideketin Christo-nya gimana gitu? Silakan Mawar. Dideketin. Mario. Apalagi Mario kan juga ini film pertamanya ya. Betul. Gitu kan. Apa yang meyakinkan kamu kayak oke, ini kayaknya menarik buat jadi project pertama gue? Sedikit bocoran dari produser ya, mereka Iya. berdua ini prosesnya agak beda. Kalau Karin kita memang casting beberapa kandidat, tapi kalau Mario, Danu dari awal Specifically harus Danu. Gua mau Mario jadi Danu. Ah, itu background aja nih biar ceritanya beda-beda. Gimana nge-spill-nya? Asik. Oke, Mawar boleh. Mawar dulu dong. Gimana nge-spill-nya? Oke, Mawar. Mawar dulu biar lo ada waktu buat mikir. Iya, Oke. Mawar dulu deh yang gampang. Jadi waktu itu aku datang screen test ke kantor Imaginary buat karakter Karin, terus langsung ketemu sama Kak Christo, dan Kak Christo langsung jelasin secara sangat detail karakter Karin ini gimana, backgroundnya gimana, terus juga apa aja yang dia cari di lingkungan kerjanya gitu. Dan ketika Kak Christo mulai cerita, aku udah yang kayak tertarik banget buat dapetin karakter si Karin ini gitu. Dan akhirnya kita ambil videonya, terus aku menunggu kabar kira-kira dapet nggak ya gitu. Terus nggak lama setelah itu dikabarin, puji Tuhan dapet gitu. Pas casting nggak suruh ngapain aja sih, suruh ngomong bahasa Inggris dengan cepet gitu kayak Karin itu gimana sih? Bench press katanya juga waktu itu. Iya. Nggak ada. Jadi waktu itu ada satu adegan bareng sama Ilham yang dicoba di sana, dipancing sama Kak Christo juga waktu itu. Yang Jadi- di awal itu ya, Iya. Ilham berusaha menghibur tapi diomelin itu. Iya. Itu yang video casting kita. Itu dia. Itu ya? Oh my god. Oh itu yang pas casting ya? Iya. Oke, Mario. Kalau aku ditawarin sama Christo, waktu itu lagi ketemu di premiere film. Emang udah kenal Christo udah 2 tahun lah. 2 tahun, terus ditawarin Christo, lu mau nggak main film? Nah, aku itu adalah orang yang main film tuh takut.
Karena melihat dari bokapku, bokapku lagi, ayahku. Agak Agak janggal bokap ya? gue atau Bokap gue, ayahku. Ayahku itu kan Bokap gue sempat aja main- boleh nggak? Bokap gue aja. Bokap santai gue. Nah, itu aja. Bokap gue aja ya? Iya. Bokap aku, bokap gue kan sempat main series, sinetron segala macam gitu kan. Terus sempat ke setnya juga. Gue tuh overwhelmed dengan semuanya gitu, dengan orang banyak, dengan kamera segala macam. Terus kebetulan pacarku juga actress, terus jadi kayak pernah main ke lokasi filmnya. Itu tuh gue masuk ke sana tuh kayak wah, Intimidated ya? intimidated banget. Gue kayak nggak bisa deh. Kayaknya Biasa bikin konten sendirian aja gitu. Bener. Iya, kalau salah 200 kali nggak ada yang ngomelin gitu kan. Nah, terus gue ngerasa kayaknya gue nggak mungkin sih main film, udahlah nggak usah lah gitu. Terus diajakin Kristo, terus kayak, aduh Kristo lagi, nyambung lagi kita ngobrolnya. Kristo belum ngasih tau apa-apa waktu itu. Terus gue bilang, toh kayak gue nggak bisa deh toh gitu. Aduh pikirin dulu deh mau nggak gitu. Emang ini film apa sih? Iya filmnya Imaginary. Wow. Imaginary. Pertama. Terus yang kedua, Intimidated banget. terus yang kedua, gue yang direct. Wah. Waduh. Terus abis itu dikirimin lah sinopsisnya. Sinopsisnya kayak gini. Akhirnya setelah mendengar semua itu, nggak ada alasan buat gue tolak. Karena satu-satunya alasan buat gue tolak cuma ketakutan gue sendiri di situ. Jadi gue ngerasa kayak, udahlah overcome your fear aja, ini opportunity yang bagus banget nih gitu. Teman-teman kalau lu punya fear, overcome it. Oke. Dan berhasil ya. Momen ini dipersembahkan oleh Ini dia. Dan berhasil ya? Ya kita lihat saja nanti, semoga pada suka Nanya, ya. lu justru yang jawab berhasil Iya. nggak? Maksud aku berhasil untuk overcome itu. Betul. Ketagihan nggak? Ketagihan kayaknya belum ya, tapi kalau dibilang mau mencoba lagi jelas mau. Oke, tuh kok kode tuh kok. Oh iya, ntar kita lihat respon penonton aja dulu, tiba-tiba Iya pada dong. aktor sampah. Amit. Jangan dong. Oke, judulnya Tinggal Meninggal. Iya, Perasaan Imaginary kalau bikin film selalu judulnya menggelitik gitu. Itu dari awal judulnya udah begitu atau melalui ada dari awal proses? Kristo memang datang dengan judul itu. Jadi makanya kita makanya kita bikin singkatan Tingning itu karena kadang-kadang buat kata meninggal kan biar gimana pun juga ketika orang nggak tahu konteks filmnya kan terdengar mengerikan ya gitu, tinggal meninggal. Kita bermain double meaning di situ, tinggal meninggal ya cara Gema mencari perhatian ya tinggal meninggal aja gitu, orang-orang di sekitarnya dia bohong dan segala macam. Tapi tinggal meninggal ini kan juga makna lainnya adalah saling meninggalkan sebenarnya. Jadi pukul memukul tinggal meninggal gitu. Jadi ada makna itu. Jadi kita merasa judulnya emang udah pas. Jadi nggak mau diganti, tapi untuk membuat itu lebih ringan, lebih nggak terlalu serem gitu. Jadi kita bikin jadinya Tingning gitu. Terus judul bahasa Inggrisnya apa ya di Udah ada kok judul bahasa Inggrisnya. Udah boleh dibocorin belum? Judul bahasa Inggrisnya belum boleh dibocorin, tapi udah ada. Wah itu Oke. kalau nggak salah Pak Cokro udah pernah bocorin Bukan, ya. bukan. Living katanya. Living. Boleh. Terus kalau misalnya menurut kalian nih dari film Tinggal Meninggal ini yang paling relate ini gue banget itu siapa? Siapa atau adegan apa? Siapa karakternya? Siapa dong karakternya? Karakter siapa yang paling relate ya? Ya boleh duluan kalau yang udah nyiapin jawabannya. Oke, gue berasa gue agak normal ngelihat dunia penuh orang nyentrik kayak gitu. Gue relate sama siapa ya? Kayaknya gue relate-nya sama Ilham deh. kayak dia tuh sebenarnya maksudnya baik, tahu Ilham tuh kan maksudnya baik gitu. Cuman suka ada yang gitu, suka ngomelin orang bener Kamei, maksudnya. bukan? Bukan. Ilham aja deh gue. Mawar? Apa ya? Kerin enggak ya? Kayaknya enggak deh, enggak Mungkin Kerin. sedikit dari semua karakternya ada aja yang Serakah. relate. In what way? Kayak misalkan salah satunya Karen suka banget kucing, jadi relate. Oh, emang suka banget kucing ya? Aku suka banget Oke, kucing. I didn't know that. Terus juga kayak in a way kita juga secara nggak langsung pasti ada momen yang kita nyari perhatian gitu. Tapi mungkin nggak segede Gema. Iya. Ya nggak sih? Nggak se-ekstrim itu. Iya nggak se-ekstrim Gema. Jadi mungkin ya kayak Danu pun ada momen-momen dia cari perhatian juga sebenarnya. Jadi mungkin di situ kita bisa relate juga sama karakternya Danu. Mario? Danu. Jadi diri sendiri. That's why karakter itu harus diperankan oleh Mario ya. Tapi jadi penasaran nih. Apa sih hal terekstrim yang pernah kalian lakukan untuk mendapatkan perhatian atau sekedar ini loh gue gitu loh. Apa ya? Hal paling ekstrim untuk mendapatkan Nggak harus perhatian. bohong kan ya, tapi kan terekstrim kayak ya apalah gitu.
Sebenarnya ada cerita lucu lagi. Boleh. Selamat. Kayaknya Ini kalau kalian nggak ketawa, selera komedi kalian yang salah. Gimana? lucuan Cokro nggak nih? Apa? Lucuan Pak Cokro nggak nih? Aduh, nggak tahu kalau itu ya. Tapi aku rasa kayak kita semua pernah ada di momen ini sih. Apa? Kayak ini waktu itu jalan pertama kali sama pacar aku yang sekarang. Waktu itu masih PDKT gitu kan. Terus dia kayak ngedengerin lagu-lagu metal gitu, lagu-lagu rock. Sambil gini lagi di mobil. Iya, dia bener-bener yang kayak, ini enak banget nih lagunya, iya. Terus aku yang kayak, aku tuh sebenarnya nggak begitu ngerti kan. Tapi kayak, kamu tahu lagunya? Ya. Oke, boleh. relate sih. Tapi nggak tahu. Itu sumpah. relate sih. Tapi akhirnya dia tahu nggak kalau kamu nggak terlalu Akhirnya tahu. Karena ketahuan lama-lama dia sukanya siapa, aku sukanya siapa Lu gitu. tau gak, gue pertama kali kenal sama Me ya, dia dengerin apa, dan itu gue harus, oh iya bagus ya ini, Bjork. Oh my god. Kamu sukanya dengerin apa? Aku suka banget sama Bjork. Oh iya keren sih. Kok gue gak ngerti dengerin Bjork, aneh banget. Jangan-jangan dia kalau lagi sedih, lu dengerin apa? Limp Bizkit. Lagi sedih gitu. Itu jawaban dari Ko Ernest ya? Iya, sama banget lagi kejadiannya. Pura-pura Sosok suka tahu ya. pas lagi emang PDKT sih. Kalau dijadian kayak bodo amat ya. PDKT bener-bener. Kalau Mario? Nah, kalau gue justru kebalikannya. Jadi kalau misalnya gue baru ada orang yang pertama kali ke rumah gue atau masuk mobil gue tuh akan mengira-ngira dia sukanya lagu apa. Oh. Jadi gue, nah biasanya kalau gue nggak tahu, itu gue lagu bagus in general aja. Kayak misalnya lagu-lagu, tapi gue pengen dilihat itu kayaknya orang punya taste barat gitu. Jadi kayak Beatles gitu. Beatles. Coba Queen. setel Michael Bublé. Ngejas ya? Brian McKnight. Yang mana ya? Gitu. John Tapi beneran Mayer, suka John nggak? Mayer, yang pop-pop tapi Tapi klasik. beneran suka nggak? Pas didengerin suka sih, cuma kayak nggak dengerin sendiri gitu. Oke, ini kan adalah project pertamanya directnya dari Untuk Kristo Immanuel. Menurut kalian gimana setelah mengalami sendiri langsung? Mungkin dari produser bisa menilai langsung gimana Kristo? Kalau gue bisa bilang syuting Tinggal Meninggal adalah syuting paling lancar Imaginary sejauh ini. Karena Kristo sebagai director sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat detail. Kita tuh udah tahu kita mau ngapain dari pemain, kru. Everybody's on the same page gitu. Jadi bahwa dia sekolah film tuh bener-bener kepake banget di sini di fase persiapan ini. Jadi kerasa banget ketika kita syuting tuh running very smoothly lah gitu. Jadi mungkin ini bukannya nakutin ya Mar, tapi siap-siap nanti kalau syuting tuh biasanya ada banyak terjadi tantangan gitu. Kemarin kita lagi beruntung aja ya, syutingnya lancar sekali. Itu yang membuat saya takut syuting salah satunya di awal. Tapi Kristo kalau lagi syuting sebagai sutradara apalagi ya, dia serius banget atau kadang-kadang bercanda-bercanda juga gitu? Serius ya kayaknya ya. Nggak tahu deh, kalian mungkin yang lebih sering berinteraksi sama dia. A mix of both ya. Iya. Bercanda serius, kadang-kadang lagi serius terus dibecandain kan. Yang paling sering bercanda agak keterlaluan kan Omara. Kebetulan dia tuh karena gue kayak belum terlalu tahu karakter Kristo gimana, jadi gue kalau Kristo lagi serius tuh gue nggak berani bercanda. Tiba-tiba Omar, terus tiba-tiba Kristo lagi gini, tiba-tiba dia gitu. Oh bisa kalau bercanda. Oh boleh ya, boleh ya. Oh ternyata boleh kalau dia lagi gini bercanda ya gitu. Jadi kalau gue sih lebih dari segi itu produksinya ya. Kadang ngebandingin sama film pertama gue dulu, jauh lah dia jauh lebih mateng eksekusinya dan hasilnya juga menurut gue jauh. Atau kalau mereka dari Mawar mungkin? Setuju banget lagi sama yang disampaikan Ko Ernest. Kak Kristo tuh detail banget. Jadi even kayak tatapan mata kita pada kata ini pun kayak ada spesifik yang dia mau dan dia sampaikan gitu. Dan menurut aku itu ngebantu banget kita ketika waktu lagi syutingnya sih. Jadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Gitu. Tapi dia ngasih ruang nggak sih untuk improve dari kalian untuk Banget ya. di reading kalau mungkin dari ya, karakternya di Karin, reading. kira mungkin ada yang ditambahin atau dari ini adalah inisiatif dari aku gitu untuk nambahin atau ngurangin ini gitu. Ada beberapa yang emang kita improve sendiri, ada beberapa yang kayak Kak Kristo misalkan kayak ngasih, ini kira-kira situasinya kita pengen agak-agak dibikin gini nih, kira-kira kalian reaksinya bakal gimana di situasi ini. Oh mancing malah ya. Iya, kurang lebih gitu. Kalau Mario? Kalau buat Atau lu ikut-ikut aja lu gara-gara pertama? Enggak sih, karena gini, karakter Danu itu kayak waktu itu gue tuh pernah mau improve, terus kata Kristo, kayaknya jangan ngomong itu deh, karena karakter Danu tuh lucunya tuh bukan dari diksi atau kata-katanya, melainkan dari situasinya gitu. Jadi kayak biarkanlah yang improve komedi tuh yang Ardit orang aja, Ardit, Bang Aco gitu.
Oke, Mawar, ini kamu juga mengisi soundtrack film Tinggal Meninggal, judulnya Tinggal. Ada cerita nggak sih di balik lagu itu? Yang bikin siapa, terus prosesnya gimana sampai kamu yang dipilih? Oke, Mawar deh yang ngisi soundtracknya gitu. Jadi sedikit cerita, ini soundtrack pertama aku dan pasti senang banget. Terima kasih banyak kesempatan ini, Ko Ernest. Sama-sama Mawar. Emang diminta dari awal ya? Kita sempat bahas. Ya abis di ensemble kita ada penyanyi kan, why not gitu. Ada Manfaatkan penyanyi di ya. tengah kita. Paket harganya ya. Makanya gue tawarin Kristo, lo mau nggak Mawar nyanyi, tapi lu yang nulis liriknya. Jadi Nulis lirik Kristo. awal draft 1 liriknya Kristo. Setelah itu ya of course discuss sama Mawar. Dan gue beatbox di situ. Jadi kalau kalian dengar ada suara gitu-gitu tuh ada. Ada dia take tapi pas mixing kita mati. Benar, setuju. Ya, gimana Mawar? Iya, jadi waktu itu setelah proses syutingnya selesai, kita workshop bareng di kantor Trinity. Terus ada memang beberapa lirik yang disesuaikan. Karena kan ketika draft 1 dari Kak Kristo kan memang dari lebih ke sudut pandang laki-laki. Kak Kristo yang nulis gitu. Sedangkan pas mau dibawain aku, jadi harus lebih kayak ada sudut pandang ceweknya juga di lagunya. Jadi ada beberapa penyesuaian, terus akhirnya nggak lama setelah itu kita rekaman. Terus udah syuting video klipnya juga dan Kristo yang ngedirect juga video klipnya. Wow. Belum rilis. Tapi belum rilis ya? Belum. Penasaran nih kayak gimana video klipnya nanti. Oke guys, kalau misalnya nih ada temen kalian yang kayak Gema nih, apa sih yang perlakuan kayak gimana sih bakal kalian lakukan gitu? Kayak di film ini kan kayaknya kalian cuma ya itu yang pengen mungkin yang pengen disentil ke lewat film ya, kayak kalian baiknya cuma pas lagi mereka lagi susah aja gitu. Menurut kalian mungkin ada pengalaman pribadi juga mungkin? Ada temen yang lagi Pengalaman pribadi banget sih mungkin, karena kayak misalnya kalau aku pribadi ya dulu waktu kerja, masih zaman kerja kantoran, kita tuh kan di marketing ya. Ya mungkin kita ada juga divisi IT gitu yang kayak Gema gitu, yang orangnya lebih nggak terlalu bergaul lah dengan yang anak-anak yang bawel nongkrong rame, kita diem-dieman gitu. Emang kerasa ada gap, itu kerasa sih gitu. Jadi ya mungkin dengan ini siapa tahu bisa mencairkan hubungan antar geng-gengan, antar jadi lebih nil. Kalian nggak pernah ngantor ya soalnya? Nggak pernah ngantor ya? Itu real banget sih kayak gitu. Penggambaran Gema tuh menurutku real banget sih kayak gitu. Walaupun yang ngomong sendirinya mungkin ya nggak sebanyak itu ya, tapi real banget sih penggambarannya. Kalau kalian mungkin dari gara-gara film ini kalian jadi sadar, oh iya ya ternyata kalau ada sih teman-teman yang Kayak Gema. yang kita ternyata baiknya cuma waktu lagi kesusahan aja, tapi ketika ini dia udah ya dianggap biasa aja gitu. Kalau pengalaman pribadi gue tuh, gue ada beberapa temen yang seperti itu, tapi mereka tuh biasanya selalu memiliki kelebihan yang menonjol. Biasanya tuh temen gue yang kayak gitu jago banget gambar. Nah kebetulan dulu tuh gue suka banget gambar. Jadi gue tuh ngerasa kayaknya gue tuh bisa dekat sama dia dari sisi itu gitu. Jadi nggak dikucilkan nggak apa gitu. Jadi gue kayak belajar banyak dari dia juga sih sebenarnya. Jadi dari segi interest ya, dari Betul, hobi. Mawar mungkin? Kalau dari aku mungkin setelah tadi nonton filmnya untuk pertama kalinya juga jadi banyak belajar kalau sesuatu itu terjadi karena ada sesuatu yang terjadi di masa lalunya iya. sih. Iya. Dan mungkin itu yang nggak kita lihat dari teman-teman ini, nggak lihat ketika di kantor itu. Iya, betul. Dan mungkin gara-gara film ini kita jadi lebih aware sama teman-teman kita di sekitar ya. Oke, luar biasa sekali. Halo Semi, saya Ernest Prakasa. Saya Mardeo. Saya Mario Kaisar. Dan kita dari film Tinggal Meninggal. Jangan lupa nonton film Tinggal Meninggal di Sam Studios mulai tanggal 14 Agustus. Kan ku